Tahu nggak, saat video ini berjalan selama 1 menit, ada lebih dari 500 jam video baru yang diupload ke YouTube. Bukan per hari, bukan per jam, tapi setiap menitnya. Pertanyaannya, bagaimana caranya YouTube menyimpan, mengolah, dan mengirim semua video itu ke miliaran penonton di seluruh dunia? Halo semuanya, aku Tika, dan di video ini kita bakal ngebedah sesuatu yang kamu pakai tiap hari tapi mungkin belum pernah kepikiran cara kerjanya, yaitu YouTube. Pernah nggak sih kamu mikir apa yang sebenarnya terjadi saat kita menekan tombol play di YouTube? Kelihatannya sederhana, klik video langsung muncul, padahal ukurannya itu bisa ratusan megabyte bahkan beberapa gigabyte. Kalau file sebesar itu benar-benar dikirim ke HP kamu saat itu juga harusnya kita menunggu waktu yang lama banget. Tapi kenyataannya dalam hitungan detik video sudah bisa berjalan. Nah, di video ini aku bakal jelasin ekosistem infrastruktur TI di balik YouTube. Tapi bukan dengan cara yang bikin ngantuk ya. Kita pakai satu analogi yang simple tapi powerful, yaitu ekosistem pengiriman pizza. Iya, pizza. Dan percayalah, setelah video ini kamu nggak akan pernah nonton YouTube dengan cara yang sama lagi. Let's go! Oke, kita mulai dari titik paling awal. Misalnya ada kreator yang baru selesai rekam video, terus dia upload ke YouTube. Nah, si kreator ini berinteraksi sama yang namanya software atau perangkat lunak, yaitu aplikasi YouTube itu sendiri. Front end adalah semua yang bisa kita lihat dan gunakan, seperti tombol upload, kolom pencarian, tampilan aplikasi YouTube. Nah, kalau kita menggunakan analogi pizza, front end itu seperti kasir restoran, tempat kita pesan, tempat interaksi, tempat kita memilih menu. Tapi sesungguhnya yang masak pizzanya ada di dapur kan? Nah, itu yang kita sebut back end. Di YouTube, back end itu adalah sistem server yang menerima file video kamu, mengatur antrian processing, dan mulai eksekusi kerja berat. Tapi sebelum pizza itu dimasak, bahan bakunya harus masuk dapur dulu, dan dapur ini bukan dapur biasa. Ini dapur raksasa dan kita sebut data center. Bayangin ada sebuah gedung yang isinya cuma rak server dari lantai sampai langit-langit, panjangnya bisa ratusan meter. Ribuan server bekerja 24 jam non-stop, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Ini yang disebut data center, yaitu dapur pusatnya YouTube. Gedung ini dijaga ketat banget, ada sistem pendingin supaya server nggak overheat, dan generator cadangan supaya listrik nggak pernah mati, bahkan ada petugas keamanan fisik yang jaga 24 jam. Karena kalau data center YouTube mati cuma 5 menit aja, jutaan penonton di seluruh dunia langsung nggak bisa nonton. Nah, di dalam dapur raksasa ini ada mesin-mesin masak yang luar biasa powerful, kita sebut mereka hardware. Di dapur pizza kita tadi, mesin ovennya itu yang kita sebut dengan hardware atau perangkat keras. Di server YouTube, hardware utamanya adalah CPU alias prosesor dan RAM alias memori. CPU ini itu seperti otaknya, dia yang mengerjakan berbagai tugas penting mulai dari memproses video yang diupload sampai mengatur pekerjaan server lainnya. Nah, kalau CPU adalah save-nya, maka RAM adalah meja kerjanya. Semua bahan yang sedang dipakai diletakkan di sana supaya bisa diambil dan diproses dengan cepat. Ada satu komponen lagi yang gak kalah pentingnya, itu GPU. Kalau biasanya GPU dikenal sebagai komponen untuk gaming, di YouTube GPU punya tugas yang berbeda. Kalau CPU itu ibaratkan sebagai save utama, maka GPU adalah tip save tambahan yang jumlahnya sangat banyak. Bayangkan ada satu pesanan yang harus dibuat menjadi ratusan pizza dengan ukuran berbeda dalam waktu yang bersamaan. Tentu akan sangat lama kalau dikerjakan oleh satu chef aja. Nah, di sini GPU berperan. GPU bekerja seperti puluhan bahkan ratusan chef yang mengerjakan tugas yang sama secara bersamaan sehingga pekerjaan itu selesai jauh lebih cepat. Di YouTube, GPU digunakan untuk proses encoding, yaitu mengkompresi file video yang ukurannya gila-gilaan besar, supaya bisa diputar dengan berbagai koneksi internet. Kalau jutaan video itu diupload setiap hari, proses ini membutuhkan tenaga komputasi yang sangat besar. Itulah mengapa YouTube menggunakan banyak sekali GPU yang bekerja secara paralel agar video bisa lebih cepat siap ditonton oleh pengguna di seluruh dunia. Oke, masakannya sudah selesai, pizza sudah jadi, sekarang pertanyaannya disimpan di mana ya sebelum dikirim? Pizza yang udah matang disimpan di lemari pendingin sebelum dikirim.
Di dunia YouTube, lemari pendingin itu disebut dengan storage atau sistem penyimpanan data. YouTube menyimpan miliaran video dalam berbagai format dan kualitas, dari 144 pixel bahkan sampai 4000 dan 8000 pixel. Untuk setiap akses video secepat kilat, mereka pakai SSD dan NVMe, yaitu media penyimpanan super cepat yang bisa baca tulis data dalam hitungan milidetik. Beda dengan hard disk drive, yaitu lebih lambat karena pakai piring berputar. Sedangkan NVMe itu akses datanya bisa 10-20 kali lebih cepat. Dan jumlah storage yang dibutuhkan YouTube itu bukan gigabyte ya, bukan juga terabyte, tapi exabyte. 1 exabyte itu sama dengan 1 miliar gigabyte. Itu baru perkiraan data yang disimpan YouTube hari ini. Tapi semua mesin canggih ini perlu seseorang yang mengatur mereka. Nah, ada manajer dapur yang pastikan semuanya berjalan tertib. Namanya operating system atau sistem operasi. Di dapur pizza tadi ada manajer dapur yang tugasnya pastiin semua safe, open, kulkas itu bekerja terkoordinasi dan nggak saling tabrakan. Di dunia komputer, peran itu dimainkan oleh operating system atau sistem operasi. Di sisi server YouTube, sistem operasi yang dipakai adalah Linux, khususnya versi Enterprise yang stabil, aman, dan bisa jalan bertahun-tahun tanpa restart. Linux yang mengatur bagaimana CPU, RAM, storage saling ngobrol dan berbagi tugas. Di sisi kamu sebagai penonton, ada Android atau iOS di HP kamu yang ngatur gimana aplikasi YouTube bisa render video di kode kompresi dan tampilkan gambar 60 frame per detik dengan mulus di layar kamu. Oke, pizza sudah matang, udah tersimpan rapi, manajernya sudah siap. Sekarang saatnya pengiriman. Dan ini bagian yang paling seru, bagaimana pizza itu bisa sampai ke pintu rumah kamu dengan hitungan detik, bukan jam. Ini nih bagian yang paling ajaib. Bayangin kamu pesan pizza dari dapur pusat lokasinya yang ada di Amerika, tapi pizzanya sampai ke rumah kamu dalam waktu 2 detik. Mustahil kan? Nah, YouTube punya solusinya, yaitu Contact Delivery Network atau yang biasa disebut CDN. CDN itu ibarat YouTube punya ribuan cabang gerai pizza di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Jadi ketika kamu klik video YouTube, kamu nggak ngambil data dari server Amerika, kamu ngambilnya dari server CDN terdekat. Mungkin yang ada di Jakarta atau bahkan di kota kamu sendiri. Makanya video langsung muncul, bukan loading 10 menit. Tapi gimana data dari CDN itu sampai ke HP kamu? Lewat jalur yang kita sebut jaringan komputer. Data bergerak sebagai paket-paket kecil melalui kabel fiber optik bawah laut, naik ke menara BTS 4G atau 5G, lalu nyampe ke router WiFi di rumah kamu, baru ke HP kamu. Semua itu dalam waktu kurang dari 50 milidetik. Dan selama perjalanan itu, data juga dilindungi oleh teknologi keamanan yang disebut SSL atau TLS. Sederhananya, teknologi ini membuat data yang dikirim melalui internet menjadi terenkripsi sehingga tidak mudah dibaca atau disalahgunakan oleh pihak lain. Ini kayak pizza yang datang dalam kotak bersegel yang cuman bisa dibuka sama kamu, jadi nggak ada bisa yang menyolong dan modifikasi data di tengah jalan. Ada satu faktor lagi yang menentukan lancar atau tidaknya video yang kamu tonton, yaitu bandwidth. Bandwidth adalah jumlah data yang dikirim melalui internet dalam satu waktu. Kalau diibaratkan jalan raya, bandwidth ini adalah lebar jalannya. Semakin sempit jalannya, semakin sedikit kendaraan yang bisa lewat dalam satu waktu bersamaan. Akibatnya video kita bisa buffering atau bahkan macet di tengah jalan. Sebaliknya, kalau bandwidth semakin besar, jalannya lebih lebar kan, sehingga lebih banyak data yang bisa dikirim sekaligus. Makanya saat menggunakan koneksi cepat seperti fiber optik atau 5G, video beresolusi tinggi seperti 4000 pixel bisa diputar dengan lebih lancar. Jadi sekarang kamu udah tahu ya kalau di balik satu klik tombol play di YouTube ada ekosistem infrastruktur TI yang super kompleks yang bekerja dalam hitungan milidetik. Mulai dari software yang nerima request kamu, hardware di data center yang masak datanya, storage yang nyimpan jutaan video, sistem operasi yang ngatur semua kerja sama mesin, sampai networking dan CDN yang ngantarin video ke layar kamu secepat kilat. Persis kayak ekosistem pengiriman pizza tadi, nggak ada satu komponen pun yang bisa dihilangkan. Kalau dapurnya mati, nggak ada pizza. Kalau kurirnya hilang, pizza nggak nyampe. Kalau cabang CDN yang nggak ada, kamu harus nunggu pengiriman dari Amerika.
Semua harus saling terhubung dan saling bergantung. Dan coba kamu bayangin kalau infrastruktur YouTube down cuman 1 jam aja, ada miliaran penonton yang kehilangan hiburan, ada jutaan kreator yang kehilangan penghasilan, dan ada bisnis-bisnis yang kehilangan platform iklannya. Itulah kenapa infrastruktur TI bukan sekedar teknis, ini adalah tulang punggung ekonomi digital dunia. Oke, segini dulu dari aku. Semoga video ini bermanfaat dan bikin kamu jadi melihat YouTube dengan cara yang berbeda. Karena di balik satu tombol play ternyata ada teknologi luar biasa yang bekerja tanpa henti. Sampai jumpa.